Assalamualaikum semua, masih bersama Sherly di program Ulas Buku. Sebelumnya Sherly pengen ngucapin terima kasih banyak atas sambutan hangat dari teman-teman semua dengan hadirnya program Ulas Buku ini. Terima kasih banyak juga atas saran buku-buku keren yang teman-teman kasih tahu di kolom komentar video sebelumnya. Semoga Sherly diberi kemudahan dan kelapangan untuk sama-sama kita ulas ke depan. Dan semoga yang paling penting, Sherly dan tim bisa terus konsisten menghasilkan konten-konten yang baik dan positif. By the way teman-teman, mengawali video kali ini, Sherly mau cerita sedikit. Sherly baru aja menyelesaikan satu buku dari Hae Min Sun Nim yang judulnya The Things You Can See Only When You Slow Down. Ini adalah buku pertamanya yang bisa dibilang viral karena membahas sisi-sisi kemanusiaan yang terlihat kecil dan sepele sebenarnya. Bahkan seringkali kita manusia lupa, seperti passion, relationship, love, the future yang dilihat dari sudut pandang wisdom. Dan saat semua orang sibuk dengan pencapaian, buku ini hadir di tahun 2012 di cetakan pertamanya, langsung berhasil mendapat tempat di hati pembacanya dan mengisi kekosongan di ruang diskusi publik. Kemudian disusul dengan beberapa buku, salah satu yang hype banget adalah Love for Imperfect Things yang masuk dalam the first international bestseller. Teman-teman komen di bawah kalau teman-teman udah baca dua buku ini ya. And then we gonna back to the topic. First impression Sherly pada buku ini adalah yang pertama, pembahasannya tuh simple tapi kena. Salah satu yang paling kena yaitu saat Hae Min membahas tentang musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Yang membuat kita nggak bisa sampai pada titik maksimalnya kita adalah ego dalam diri kita sendiri. Dan biasanya orang yang punya jiwa kompetitif akan punya ambisi yang tinggi. Ambisius yang nggak bisa dikontrol ini otomatis akan jadi ego. Dan saat kita nggak bisa mengalahkan ego, maka ego yang akan membuat kita capek, jalan di tempat, dan bukan nggak mungkin hubungan kita dengan orang lain malah rusak, cita-cita kita nggak akan pernah tercapai, bahkan lebih parahnya lagi, saat niat kita baik, mungkin untuk membantu orang, untuk ngasih manfaat, untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, dan lain-lain, tapi seringnya kita disalahpahami oleh orang lain. Nah, kondisi kayak begini relate banget dengan kebanyakan manusia yang punya ambisi tinggi. Yang kedua, impression Sherly adalah bahasanya gampang dicerna. Teman-teman, buku ini dicetak udah dalam beberapa bahasa, tapi Sherly lebih memilih membaca dengan menggunakan buku yang berbahasa Inggris, bahasa aslinya. Karena menurut saya lebih kena aja makna dan maksud si penulis itu kayak gimana. Bahasa Inggrisnya gampang dicerna, bahkan kalau teman-teman lagi belajar bahasa Inggris dan pengen memperluas kosakata, ini salah satu buku yang cocok untuk melatih, memperdalam, dan memperluas kosakata teman-teman dalam bahasa Inggris. Tiga alasan kenapa buku ini direkomendasikan di channel ini. Yang pertama, karena sekarang kita hidup di zaman yang semuanya serba cepat, semuanya serba instan, informasi juga begitu cepat beredar, maka slow down itu justru menjadi penting. Untuk kita yang saat ini statusnya mahasiswa, sibuk dengan tugas, kuliah, belajar online, organisasi, dan lain-lain, maka slow down dengan mempertanyakan goal dan target kita apa, bisa jadi adalah apa yang kita butuhkan sekarang. Untuk kita yang saat ini sibuk bekerja, maka mengalokasikan waktu untuk secara khusus hadir menyapa kerabat, sahabat, dan menghabiskan waktu bareng-bareng dengan orang-orang tersayang mungkin adalah slow down yang kita butuhkan. Untuk teman-teman yang menjadi aktivis sosial dan kemasyarakatan, juga menjadi istri, sudah menjadi suami, yang punya segudang rutinitas, maka bisa jadi menyisakan ruang untuk berpikir, mengevaluasi apa yang sudah dilakukan, mungkin adalah space time yang saat ini dibutuhkan untuk nge-charge kembali semangat teman-teman. Makanya tagline buku ini adalah How to Be Calm in a Busy World. Alasan yang kedua adalah buku ini mengajak kita untuk mengevaluasi dan refleksi. Nah, evaluasi dan refleksi ini sendiri kan dibutuhkan oleh semua orang ya teman-teman. Gak peduli nih latar belakang keilmuan kita apa, status dan profesi kita apa, kita berproses di mana. Semua kita butuh untuk melihat ulang apa yang sudah terjadi, memaafkan dan melepaskan. Alasan ini juga sebetulnya sejalan dengan salah satu komentar yang di-highlight di buku ini, yaitu leave this book on your nightstand to clear your head before bed. Kalau refleksi harian itu biasanya dilakukan di malam hari, buku ini membantu kita untuk mengevaluasi dan menjernihkan pikiran sebelum kita istirahat. Untuk teman-teman yang lebih condong refleksi di pagi hari juga nggak ada masalah. Yang jelas buku ini membantu kita untuk merecall atau memanggil ulang memori-memori kita
perasaan, dan kebiasaan yang membentuk karakter kita selama ini untuk dievaluasi. Apakah sudah benar dan baik atau masih ada yang harus kita perbaiki? Alasan yang ketiga adalah wisdom. Karena mungkin latar belakang penulis buku ini, yaitu Haemin Sunim adalah seorang Zen Buddhis asal Korea, teman-teman. Jadi kalimat-kalimatnya lebih mengarah pada wisdom atau kebijaksanaan yang sifatnya universal, bisa diterima oleh semua orang. Yang menurut saya wisdom, humanity, compassion, sisi-sisi kemanusiaan adalah cara yang paling strategis untuk merangkul semua pihak, siapapun dia. Karena menyentuh sisi yang semua manusia pasti punya dan semua manusia pasti miliki. Meskipun di bagian akhir, Haemin Sunim membahas tentang spiritual yang lebih mengarah pada satu sudut pandang agama tertentu, namun secara nilai-nilai dasar kehidupan, Charlie pikir buku ini masih sangat amat bisa diterima oleh semua pihak. Karena yang dibahas adalah bagaimana kita bijak dalam melihat dan merespon masalah di sekitar kita. Teman-teman, berikut adalah 3 ide utama yang paling membekas bagi Charlie dari buku Haemin Sunim ini. Dan seperti biasa teman-teman, karena ini diulas dari perspektif Charlie, jadi mungkin kita punya sudut pandang dan cara menyimpulkan yang berbeda ya. Ide yang pertama, energi itu mengalir. Saat kita mencoba untuk mengontrol semua energi, baik itu energi positif maupun energi negatif, maka yang terjadi energi itu malah tidak mengalir sebagaimana mestinya. Contohnya, saat teman-teman marah dengan seseorang misalnya, dan teman-teman fokus pada alasan kenapa teman-teman marah. Entah karena dia datangnya terlambat, atau mungkin dia mengecewakan, dia berbohong, dia mencuri, dia minjem uang, terus nggak dibalikin. Terus aja alasan teman-teman marah diulang-ulang, terus diucapkan, terus-terusan diingat, ditulis di status medsos, terus dieksploitasi. Maka yang terjadi adalah teman-teman merawat dan membesarkan energi negatif itu. Kita akan semakin marah, bahkan setiap harinya rasa benci kita makin bertambah pada penyebab masalah itu, atau bahkan bisa jadi pada orangnya, tanpa kita mendapat kebaikan apapun darinya. Nah, menurut Haemin Sunim, lebih bagus kita menerima, mengakui keadaan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan dan kita inginkan, dan biarkan energi itu mengalir bersama alam. Logikanya gini teman-teman, kalau ada setitik kotoran, kita masukkan ke dalam wadah kecil berisi air, maka air dalam wadah ini akan jadi kotor. Namun, kalau kita masukkan ke dalam wadah yang lebih besar, maka airnya tetap akan jernih. Pertama, karena kuantitas airnya lebih banyak, sehingga kotoran itu larut. Yang kedua, karena kalau air ini adalah energi, maka masalah akan ikut mengalir dan dirilis bersamanya. Kita coba besarkan lagi masalahnya. Kalau bangkai hewan misalnya, kita masukkan ke dalam wadah, maka yang kotor adalah air dalam wadah ini. Namun, kalau kita melempar bangkai hewan tadi ke dalam lautan, samudra, maka tidak akan berarti dan tidak akan mengubah apapun. Malah akan ikut dalam gelombang air yang membawanya entah kemana. Nah, kalau Haemin Sunim bilang teman-teman dalam bahasanya, lepaskan energi negatif itu pada alam dan biarkan alam yang membawanya. Karena energi yang ada pada alam ini akan terus mengalir. Pagi hari kita melihat matahari terbit, sore hari kita melihat matahari terbenam. Dan kita hanyalah secuil kecil makhluk yang ada dan hidup di alam ini. Nah, teman-teman, kalau dari perspektif agama Islam, Charlie mohon izin menambahkan di video ini, sebetulnya sama dengan diri kita dan hubungannya dengan sang pemilik hati dan pemilik alam semesta. Saat kita punya masalah misalnya, maka dengan membesarkan hati kita, masalah yang kita hadapi itu akan terlihat dan dirasa kecil. Maka wajar kalau ada istilah saat kita punya masalah dan kita punya energi negatif, mulai dari rasa sakit hati, entah tugas kita numpuk, tanggung jawab pekerjaan banyak, amanah dari lingkungan sosial makin besar, maka minta ke Yang Maha Kuasa untuk membesarkan hati dan menguatkan pundak. Karena dengan menaruh energi negatif, masalah, amarah, kotoran itu pada wadah yang besar, bahkan bisa jadi wadah yang tanpa batas, hati yang luas. Kalau kata Haemin, rilis ke alam, justru akan membuat masalah itu tidak ada artinya. Dan menurut Charlie, itu ada benarnya. Jangan-jangan selama ini kita menahan energi negatif itu pada diri kita merawat amarah di masa lalu kita, yang lama-kelamaan akan menjadi dendam. Jangan-jangan energi negatif itu kita pertahankan teman-teman, tanpa mau melepas dan memaafkan masa lalu kita. Jangan-jangan selama ini kita yang hatinya terlalu kecil. Insight kedua dari buku Haemin Sunim ini adalah di chapter ketiga, Haemin Sunim membahas tentang passion dan empati.
Menurut saya ada perspektif yang menarik yang ditawarkan oleh si penulis, yaitu saat kita senang melakukan sesuatu dan kita ingin memberikan yang terbaik dalam bidang itu untuk orang-orang sekitar kita, atau kita sering menyebutnya sebagai passion, maka bisa jadi ada banyak pihak yang tidak menerima pesan atau energi baik itu seperti ekspektasi dan harapan kita. Nah, kalau passion ini kita artikan sebagai sesuatu yang kita senangi dan orang juga mengakui bahwa kita bagus dalam hal itu, maka otomatis kita akan ingin terus memperbaiki, terus bertumbuh, terus memberikan yang terbaik dalam hal itu. Nah, menurut Hae-Nim Sunim, melihat dari sudut pandang orang lain ini menjadi penting agar kita tidak lari sendirian. Misalnya, kita passion dalam hal public speaking, dan saat kita bicara, kita tidak memperhatikan sikon audiens, apakah sedang ngantuk, sedang bosan, sedang tidak memperhatikan kita, sedang tidak fokus. Kita terus aja ngomong, maka bisa jadi ide dan gagasan kita justru tidak sampai ke mindset audiens. Untuk kita yang sedang menulis, memperhatikan sikon, memperhatikan masalah umum atau common sense para pembaca, ini menjadi salah satu kunci agar tulisan kita bisa diterima dengan baik oleh para pembaca. Untuk seorang guru yang mengajar di kelas misalnya, memperhatikan sikon murid-muridnya apakah sedang ingin refreshing atau pengen istirahat sejenak, bisa jadi salah satu hal paling penting untuk memastikan ilmunya sampai dan muridnya paham. Memunculkan empati adalah salah satu cara untuk ngerem passion yang berlebihan, yang membuat kita jadi lari sendirian. Karena kata orang bijak teman-teman, kalau kita mau lari cepat, ya lari sendirian. Namun, kalau mau lari jarak jauh, maka larinya harus bersama-sama. Big idea yang ketiga adalah the idea of living in the present. Nikmati dan maksimalkan hidup di masa sekarang, teman-teman. Apa yang terjadi di masa depan adalah akumulasi dari apa yang kita putuskan sekarang, dan kita yang sekarang dibentuk dari kejadian-kejadian di masa lalu. Maka, daripada kita menghabiskan waktu terlalu banyak berpikir tentang masa depan, bukankah akan jauh lebih baik ketika kita memaksimalkan hidup kita sekarang? Karena the future is unpredictable, but the best way to predict our future is create it now. Masa depan itu tidak pasti, namun cara terbaik untuk memprediksi masa depan kita adalah dengan membuat itu dari sekarang. Kalau kita ingin masuk universitas terbaik, maka maksimalkan belajar dan latihan mengerjakan soal dari sekarang. Kita ingin di masa tua hidup dalam kondisi sehat, terhindar dari penyakit jantung, kolesterol, asam urat, darah tinggi, dan lain-lain, maka memastikan makanan yang masuk dan kebiasaan olahraga adalah usaha yang bisa kita lakukan dari sekarang. Kita ingin 3 tahun lagi misalnya dari sekarang melanjutkan sekolah dengan beasiswa tertentu di negara atau benua tertentu, maka ayo mulai penuhi satu persatu syarat dari beasiswa itu. Maksimalkan hidup kita di masa sekarang dan jangan lupa nikmati prosesnya. Karena bisa jadi teman-teman, hidup dan rutinitas yang kita jalani sekarang adalah impian dan cita-cita dari orang lain. Bersyukur, maksimalkan hidup di masa sekarang dan nikmati prosesnya. Teman-teman, itu dia ulasan buku The Things You Can See Only When You Slow Down dari Sherly. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang sekarang sedang sibuk-sibuknya dengan rutinitas dan nyaris lupa untuk slow down. Personally, I do recommend you to read this book. Sherly merekomendasikan buku ini untuk teman-teman baca, terkhusus untuk teman-teman yang sudah merasa burn out dengan rutinitas teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Komen di bawah buku apa lagi yang mau kita ulasin ya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.